Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustin Ramawati, NPM 203-101-096, kelas Administrasi Bisnis 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel yang meliputi yang pertama, format as tabel, yang kedua, format cell yang meliputi text, number, date, accounting. Yang ketiga, mail merge. Yang keempat, cara mengatasi mail merge yang berubah angka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengolah data 1, dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu, SSI MCS. Baik, langsung saja. Di Excel saya sudah menyiapkan data, yaitu terkait data penjualan, yang meliputi nomor pesanan, nama, alamat, nomor handphone, tanggal pemesanan, nama produk, kuantitas, harga produk, diskon, subtotal produk, jasa kirim, subtotal pengiriman, total pembayaran. Nah, pada data ini belum saya beri tabel, maka untuk pengolahan tampilan tabelnya, saya akan menggunakan format as tabel. Caranya yaitu yang pertama kita blok data yang kita miliki. Kemudian, pada tab Home, pilih format as tabel. Nah, format as tabel ini digunakan ketika kalian memiliki tabel dan ingin menjadikan tabel tersebut menjadi tabel yang interaktif. Dan format as tabel ini mempermudah kita ketika sedang mencari sebuah data, sehingga data tersebut akan mudah untuk ditampilkan. Nah, di sini ada berbagai pilihan warna serta garis tepi yang berbeda. Contohnya di sini saya akan menggunakan yang warna hijau ini. Nah, maka akan muncul menu seperti berikut ini. Pada kolom ini menandakan sel yang kita blok tadi. Dan pada My Table Has Header, maksudnya header di sini yaitu judul. Ketika tabel Anda ada judulnya, maka pada My Table Has Header ini bisa dicentang. Nah, jika tidak ada, bisa pun tidak dicentang. Nah, karena di data saya ini ada header atau judulnya, maka pada bagian My Table Has Header ini saya centang. Kemudian klik OK. Nah, secara otomatis tampilannya akan berubah seperti berikut ini. Kemudian saya akan menyesuaikan lebar kolomnya dengan cara menempatkan kursornya di tengah seperti ini. Kemudian tinggal kita klik 2 kali. Maka lebar kolomnya akan menyesuaikan dengan datanya. Nah, yang membedakan format as tabel ini dengan tabel biasa yaitu pada format as tabel pada bagian atas terdapat tanda panah seperti berikut ini. Nah, contohnya jika kita klik panah ini, maka akan memunculkan seperti ini. Nah, kita dapat menyortir datanya dari A ke Z atau dari kecil ke besar atau sebaliknya. Saya contohkan, kita akan mensortir dari A ke Z, kita klik, nah maka akan urut seperti berikut ini. Kita kembalikan. Selanjutnya, Anda pun juga dapat memilih berdasarkan kategorinya. Misal, saya ingin memunculkan data AliKalkulot ini. Pada bagian select all ini kita hilangkan, kemudian kita klik AliKalkulot, kemudian klik OK. Maka akan terlihat tampilannya siapa yang memesan AliKalkulot. Nah, untuk menampilkannya lagi, kita pilih select all, kemudian OK. Kemudian, pada bagian nomor pesanan ini, saya akan mengubah format selnya menjadi number. Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu pada bagian nomor pesanan, kemudian klik kanan, pilih format cell, kemudian pilih number, dan pada bagian desimal ini akan saya hilangkan, kemudian OK. Nah, otomatis formatnya ini menjadi number. Kemudian untuk nama dan alamat, saya akan mengubah format selnya menjadi teks. Kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, pilih format cell,
kemudian pilih teks, klik OK. Nah, pada bagian nomor handphone ini, ketika saya menggunakan format selnya general atau number, pada 0 di bagian depan ini akan hilang. Nah, untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan format sel jenis teks. Jadi, kita blok terlebih dahulu, klik kanan, kemudian pilih format sel, kemudian pilih teks, kemudian klik OK. Nah, kita akan mencoba menambahkan 0. Nah, di sini angka 0-nya dapat muncul. Selanjutnya, saya akan membenarkan semua data ini. Nah, sudah selesai dan muncul tanda seru seperti ini. Cara menghilangkannya yaitu kita blok terlebih dahulu, kemudian tanda seru ini kita klik dan pilih ignore error. Nah, otomatis akan hilang. Dan untuk tanggal pemesanan ini juga bisa kita ubah format date-nya, yaitu kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, pilih format cell, pilih date, kemudian kita pilih lokasinya di Indonesia. Kita klik. Dan pada tipe ini kalian bisa memilih tipe mana yang Anda inginkan. Contohnya saya akan menggunakan tipe 14 Maret 2012 ini. Kemudian klik OK. Nah, secara otomatis tampilannya akan berubah seperti berikut ini. Selanjutnya untuk nama produk, saya akan mengubah format selnya menjadi teks. Dan untuk kuantitas ini, saya akan mengubah format selnya menjadi number. Nah, saya hilangkan terlebih dahulu desimalnya, kemudian OK. Nah, untuk harga produk ini, kita bisa menambahkan simbol rupiahnya. Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, pilih format cell, kemudian pilih accounting, dan kita mencari simbol rupiahnya terlebih dahulu. Nah, ini terdapat rupiah Indonesia. Kemudian pada bagian akhir saya tidak memberikan desimalnya, jadi saya hilangkan. Kemudian klik OK. Nah, secara otomatis tampilannya akan berubah seperti berikut ini. Jadi, kalau di Excel kita tidak perlu menuliskan rupiahnya secara manual. Jadi, dapat dibuat secara otomatis dengan format cell. Nah, berikut ini data yang sudah saya benarkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mail merge. Jadi, mail merge adalah pembuat surat yang cukup surat utama yang dibuat, kemudian datanya dalam kumpulan satu file, maka kedua file yaitu surat utama dan data surat akan bergabung dan mencetak dalam masing-masing halaman. Nah, biasanya ketika Anda membuat surat undangan, nah pada bagian tamu, Anda biasanya menuliskan satu persatu. Nah, di mail merge ini Anda tidak perlu melakukan hal tersebut. Anda hanya perlu menyiapkan data utama kosongan seperti berikut ini, dan juga data yang ada di file Excel seperti ini. Nah, nanti data yang ada di file Excel ini akan digabungkan dengan data utama ini, yaitu menggunakan mail merge tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan data utama yaitu order confirmation yang meliputi nama pembeli, alamat pembeli, nomor handphone pembeli, nomor pesanan, tanggal pemesanan, jasa kirim, produk, kuantitas, harga produk, diskon, subtotal, subtotal untuk produk, subtotal pengiriman, dan total pembayaran. Kemudian untuk menggabungkan dengan file Excel tadi, caranya yaitu pilih tab mailing, kemudian pilih start mail match, pilih letter, kemudian pilih select recipient, kemudian pilih use an accession list, dan cari file Excel yang akan kita gunakan tadi.
yaitu yang berisi datanya. Kemudian kita klik, pilih Open. Nah, karena di data saya hanya ada di sheet 1, jadi hanya memunculkan sheet 1 seperti ini. Dan pada bagian first row of data contains column header ini, yaitu data di file Excel kalian, apakah terdapat judulnya. Nah, karena di data saya tadi ada judulnya, jadi pada bagian ini saya centang. Kemudian klik OK. Kemudian untuk menampilkan datanya, yang pertama kita letakkan kursor di tempat yang ingin kita tampilkan datanya. Contohnya di sini saya menempatkan kursornya di nama pembeli. Kemudian pilih Insert Map Fields, kemudian sesuaikan yaitu nama, nah, untuk menampilkan datanya, caranya yaitu kita klik Preview Result. Nah, maka akan menampilkan datanya seperti berikut ini. Nah, jika kita ingin melihat data selanjutnya, kita pilih panah ke kanan ini, maka akan menampilkan data yang berikutnya. Nah, bisa kita lihat di sini bagian nama, alamat, nomor HP, nomor pesanan, tanggal pemesanan, jasa kirim, dan produk. Kuantitas ini sudah sesuai dengan yang ada di Excel, yaitu seperti ini. Namun, pada bagian harga dan pada bagian diskon ini belum sesuai. Di bagian harga ini tidak terdapat simbol rupiah, dan di bagian diskon ini tidak terdapat simbol persen. Padahal di Excel ini sudah kita beri simbol rupiah dan juga simbol persen. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, caranya mudah, yaitu kita kembali ke data Excel kita, kemudian kita blok semuanya terlebih dahulu. Nah, pada bagian data Excel ini, kalian harus memastikan data yang ada di sini sudah benar dan sudah sesuai dengan yang Anda kehendaki. Nah, barulah kita blok. Kemudian, copy CTRL-C. Nah, selanjutnya, kita buka Word yang baru, file Word yang baru. Kemudian saya akan mengganti menjadi landscape. Kemudian paste. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kemudian save. Oke. Lalu kita kembali lagi ke data utama ini. Kemudian masih di mailing, kita pilih select recipient, pilih use an existing list. Kemudian kita cari file Word kita tadi yang baru kita buat, kemudian klik, pilih open. Nah, seperti yang kita lihat, ini sudah sesuai ya. Sudah terdapat tanda rupiah, sudah ada persennya. Kemudian, untuk menampilkan keseluruhan datanya, dan dapat dibuat di masing-masing file, kita bisa memilih Finish and Merge, pilih Edit Individual Document. Kemudian, karena saya ingin mencetak semuanya, jadi saya pilih All, kemudian klik OK. Nah, maka secara otomatis akan dibuat filenya secara sendiri-sendiri seperti ini. Di sini berisi 20 data. Nah, dan yang terakhir yaitu Rafika Andansari. Bisa kita lihat di sini. Yang terakhir yaitu Rafika Andansari. Berarti sudah benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.